Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 516. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kekuatan darah yang mengerikan meledak dengan panik di tubuh Lord of the Abyss. Manusia tercela. Selama ledakan, Lord of the Abyss mendengus marah. Kejutan yang mengerikan menyapu. Lalu Pu Qiangun terguncang dengan keras, berdarah dari sudut mulutnya. Kekuatan garis keturunan menghilang, dan Lord of the Abyss berjalan keluar. Cahaya ajaib berkedip-kedip di tubuhnya, berubah menjadi kemarahan karena malu. Bahkan masih ada seorang master yang menyentuh ambang alam suci di sini. Manusia benar-benar licik. Mata Lord of the Abyss sangat dingin, tubuhnya gelap dan cerah. Jelas itu juga mendapat pukulan dari Pu Qiangun, dan dia sedikit menderita cedera. Sesaat berikutnya, tubuh Lord of the Abyss tiba-tiba meledak dengan kekuatan cahaya sihir yang berdebar kencang. Cahaya sihir dari Lord of the Abyss meredup tiba-tiba, dengan pola rahasia hitam pekat mengambang di atasnya. Kekuatan macam apa ini? Sungguh aura magis yang menakutkan. Apakah ini kekuatan ahli dari surga? Di bawah kekuatan ini semua orang merasakan tekanan yang kuat. Meskipun ini hanya sebuah proyeksi, bagaimanapun juga itu adalah master dari ras iblis abisal surgawi. Setidaknya master di atas tingkat alam suci, dan tingkat kekuatannya jauh melebihi semua orang di benua Tianwu. Pada saat ini semua orang di lapangan terpana oleh kekuatan cahaya sihir yang kuat ini. Ayolah, hahaha. Lord of the Abyss benar-benar gelap, dengan pola rahasia yang berkedip seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga di langit. Tubuhnya bergoyang dan dia langsung membunuh semua orang. Tidak baik. Semua orang terkejut, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka ingin melawan, tetapi kecepatan Lord of the Abyss terlalu cepat. Seperti hantu, ia menyapu kerumunan dengan cepat, tak terbendung sama sekali. Yang pertama menderita adalah Zhai Xiangming. Zhai Xiangming, presiden kamar dagang Xingzhou yang bermartabat, pada saat ini seperti burung puyuh langsung ditembus oleh cakar Lord of the Abyss, merobek jantungnya sekaligus. Apa? Zhai Xiangming menjerit. Seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dan kabut darah itu menyatu dengan tubuh Lord of the Abyss, membuat napasnya lebih padat. Mundur! Teriak Kaisar Jijing dengan gemetar, kaget, dan keputusasaan muncul di wajah semua orang. Kucing hitam besar, di mana dia? Qin Chen meraung ketakutan mencari jejak kucing hitam besar itu. Dan tindakan Qin Chen juga membangkitkan keraguan dari Lord of the Abyss. Sial, nah jangan mencari Kaisar. Suara depresi kucing hitam besar itu terdengar. Mata Qin Chen berkilat, dan dia menemukan bahwa tempat asal suara kucing hitam besar itu sebenarnya adalah tempat di mana kitab suci darah iblis leluhur berada. Pada saat ini kucing hitam besar itu bersembunyi di balik sutra darah iblis leluhur, dan diam-diam ingin mengambil sutra darah iblis leluhur. Di sekitar sutra darah iblis leluhur, harta yang sebelumnya disumbangkan oleh semua orang, seperti api keemasan Jin Kui Huo, semuanya telah menghilang. Dan semua harta itu tidak tahu pergi kemana. Kamu, Qin Chen hampir ingin memuntahkan sedikit darah tua. Kucing mati ini masih memikirkan tentang harta. Hah? Sebenarnya ada hewan peliharaan di sini dan sedang mencuri harta dewa. Kata Lord of the Abyss, dia juga melihat kucing hitam besar itu dan tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Lord of the Abyss itu sangat marah. Dia tidak menyangka seekor kucing akan bisa mengambil semua hartanya. Bahkan sekarang itu hampir mengambil sutra darah iblis leluhur. Kucing jelek, mati untukku. Lord of the Abyss meraung dan segera menangkap kucing hitam besar itu. Saat ini kucing hitam besar itu tergeletak di sutra darah iblis leluhur. Kekuatan ruang tetap ada di sekitarnya. Dan di saat serangan itu akan mengenainya, tiba-tiba di saat-saat terakhir kekuatan penekan pada sutra darah iblis leluhur dibuka oleh kucing hitam besar itu.
Dan sutradara iblis leluhur itu jatuh ke tangan kucing hitam, dan segera sosok kucing hitam menghilang dari sana. Ledakan, serangan mengerikan itu jatuh, dan tembakan Lord of the Abyss ini jatuh ke udara yang kosong. Terdengar raungan yang mencengangkan dari aula, tetapi kucing hitam besar itu telah menghilang. Apa kekuatan ruang ini? Lord of the Abyss memadatkan matanya, memperlihatkan wajah yang terkejut. Untuk menghindari serangannya, kekuatan kucing hitam ini sangatlah aneh. Itu bisa menghindari serangannya, kekuatan kucing hitam ini sangatlah aneh. Cuing, sosok kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul di sebelah Qingchen seraya memegang kitab suci darah iblis leluhur. Kamu di sana. Lord of the Abyss itu mendengus dingin. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan bergegas maju ke arah kucing hitam. Bocah bau, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat lepaskan Lao Yuan, kata kucing hitam. Apa? Qingchen terkejut. Tetapi saat kucing hitam besar itu berbicara, Qingchen sudah mengerti. Qingchen kemudian melepaskan kekuatan dari cakram Gyeoqian Kun. Seketika itu kepala berwarna merah darah ada di seluruh langit. Monster menakutkan tiba-tiba muncul. Hahaha, akhirnya aku bisa keluar dan bernapas, kata Lao Yuan. Dia mengaum seraya tertawa. Aura menakutkan menembus aula, dan kemudian cakar berisi lingkaran berdarah keluar dengan ganas dan bertabrakan dengan Lord of the Abyss. Meledak. Dibandingkan dengan peminjaman kekuatan Lao Yuan oleh Qingchen, tembakan Lao Yuan sendiri jauh lebih kuat. Di bawah pukulan Lao Yuan, Lord of the Abyss mengguncang tubuhnya, dan cahaya sihirnya terus berkedip. Apa? Kemunculan Lao Yuan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di lapangan. Mata iblis api merah menonjol, dan dia hampir muntah darah. Dari mana sumber monster ini berasal? Iblis api merah bergetar di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Itu adalah binatang sumber di dunia Yu kuno. Jadi apakah anak ini yang melepaskannya? Iblis api merah menatap Qingchen dengan kaget. Iblis api merah menatap Qingchen dengan kaget. Meskipun dia melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa membayangkan mengapa binatang sumber kuno akan bersama anak ini dan bahkan mematuhi perintah dari anak ini. Lao Yuan, bunuh orang ini, kata kucing hitam besar. Binatang suci. Ketika Lord of the Abyss melihat Lao Yuan, matanya memadat dan hatinya juga ketakutan. Saya pikir tidak ada karakter di antara orang-orang yang tersisa. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tidak hanya ada master setengah suci yang tersisa. Sebenarnya masih ada binatang dasar langit dan bumi dari benua tertentu. Untungnya basis kultivasi binatang elemen langit dan bumi ini tidak mencapai puncaknya. Jika tidak, dengan proyeksiku, pasti aku akan berada dalam bahaya. Yuan Beast. Jika dewa menelanmu, maka dewa dapat memulihkan lebih banyak kekuatan. Bunuh. Lord of the Abyss bergerak maju dengan kasar dan langsung bertarung dengan Lao Yuan. Gemuruh. Dengan raungan yang mencengangkan, terlihat bahwa Lao Yuan sangat kuat dan sangat sulit untuk menyelesaikan pertempuran dengan Lord of the Abyss. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa Lao Yuan benar-benar dirugikan. Akan tetapi dia masih bisa melawan. Anak Qingchen, kamu datang, lalu sempurnakan sutra darah iblis leluhur ini, kata kucing hitam besar itu. Apa? Menyempurnakan sutra darah iblis leluhur? Kata Qingchen. Dia terkejut. Tentu saja. Kamu telah memurnikan jiwa kristal darah Lao Yuan dengan aura asli dari benua iblis asing. Bahkan tanpa benih parasit, kamu dapat memurnikan sutra darah iblis leluhur ini. Selama kamu memurnikan sutra darah iblis leluhur ini, kamu bisa menggunakan kekuatan di dalamnya, jadi kamu akan punya kesempatan untuk mengalahkan Lord of the Abyss itu, kata kucing hitam besar itu menjelaskan, seraya mengangkat tangannya. Seketika itu teknik yang rumit telah mengalir ke dalam pikiran Qingchen. Ini adalah metode pemurnian sutra darah iblis leluhur. Ingat, sutra darah iblis leluhur ini adalah hartaku dari Kaisar Kucing. Ini hanya untuk sementara dipinjamkan kepadamu, kata kucing hitam besar itu. Sutra darah iblis leluhur. Tidak jauh dari sana, mata iblis api merah berkilat. Dia menampakkan warna keserakahan. Bocah dari ras iblis alien, jika kamu tidak ingin mati, jangan mencoba untuk mengambil sutra darah iblis leluhur ini.
kata kucing hitam besar itu seraya menatap tajam ke arah iblis api merah. Seketika itu iblis api merah berkidig. Pada saat ini Qin Chen telah menyempurnakan sutra darah iblis leluhur sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kucing hitam besar itu. Cuing, napas yang mengerikan naik dari tubuh Qin Chen. Qin Chen telah memurnikan jiwa kristal jiwa darah Lao Yuan. Jadi tidak ada hambatan untuk menyempurnakan sutra darah iblis leluhur. Saat kekuatan sutra darah iblis leluhur disempurnakan, napas yang mengerikan dihidupkan kembali dari sutra darah iblis leluhur. Bagaimana anak ini bisa benar-benar menyempurnakan sutra darah iblis leluhur? Kata iblis api merah, dia melihat dari kejauhan dengan kaget. Kitab suci darah iblis leluhur adalah harta ras iblis alien. Hanya master tingkat raja iblis yang benar-benar dapat memperbaikinya. Bahkan roh iblis sebelumnya hanya dikendalikan. Mereka tidak dapat disempurnakan sebelum menjadi raja iblis. Meskipun dia juga ingin mendapatkan sutra darah iblis leluhur, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan sutra darah iblis leluhur, itu tidak akan banyak berpengaruh padanya dan bahkan tidak akan berguna. Tetapi sekarang Qin Chen sebagai manusia dapat menyempurnakan sutra darah iblis leluhur yang tiba-tiba meruntuhkan kepercayaan iblis api merah. Apa yang sedang kamu lakukan? Lord of the Abyss itu juga merasakan kekuatan yang memancar dari tubuh Qin Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, marah di dalam hatinya. Sosoknya bergetar, ia akan segera keluar dari pertarungan dengan Lao Yuan, lalu bergegas menuju Qin Chen dengan panik. Hentikan! Kaisar Jijing dan yang lainnya berteriak. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Qin Chen, mereka semua tahu bahwa hanya dengan bergabung mereka dapat bertahan di sini. Oleh karena itu mereka tidak boleh membiarkan Lord of the Abyss itu mengganggu Qin Chen. Boom! Mereka menembak dengan panik bersama dengan Lao Yuan untuk memblokir Lord of the Abyss. Pada saat ini garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin Chen. Dalam proses pemurnian sutra darah iblis leluhur, sutra darah iblis leluhur tampaknya terbangun, dipelintir dengan esensi sejatinya, dan terus disempurnakan. Sesaat kemudian, boom, aura yang kuat keluar dari tubuh Qin Chen. Apa? Anak itu benar-benar memurnikan sutra darah iblis leluhur. Gumam iblis api merah dengan ekspresi ngeri. Kekuatan ini sangat mengerikan sehingga iblis api merah sangat cemburu. Bahkan dia ingin berlutut dan tunduk kepada Qin Chen. Apakah ini kekuatan tingkat ambang alam suci? Qin Chen merasakan kekuatan ini dan hatinya sangat terkejut. Pada saat ini dia sepertinya menyatu dengan dunia dan berubah menjadi dunia. Qin Chen tahu bahwa ini bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi ini adalah kekuatan dari sutra darah iblis leluhur. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat bantu Lao Yuan, kata kucing hitam besar itu. Pada saat ini pertempuran antara Lao Yuan dan Lord of the Abyss juga terbagi, dan tubuh besar Lao Yuan langsung diguncang oleh Lord of the Abyss. Pada saat ini kekuatan yang ditampilkan Qin Chen telah menyerang secara instan. Apa kekuatan ini? Lord of the Abyss itu memadatkan matanya. Ketika dia menghadapi kekuatan ini, tubuh, darah, dan jiwanya tampak terancam. Dia sedikit gemetar. Dia menyadari bahwa kekuatan ini akan mengancamnya. Apakah Chen King menerobos semi alam suci? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kenapa aku merasa bisa dibunuh dengan mudah olehnya? Di bawah kekuatan ini, Kaisar Jijing dan ahli teratas lainnya bahkan lebih terkejut. Seolah-olah mereka akan menyerah di bawah kekuatan ini. Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi badai lubang hitam. Melihat itu, Qin Chen sendiri tertegun. Dia sepertinya mengalami kekuatan misterius. Dia tidak tahu apa itu. Kekuatan ini terlepas dari segalanya, berada di atas kekuatannya sendiri. Qin Chen bahkan lebih terkejut menemukan bahwa pikirannya sepertinya menangkap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, membuat kekuatan di tubuhnya bersemangat untuk bergerak. Berhasil. Kucing hitam besar itu menunjukkan kegembiraan. Tanpa diduga, Qin Chen bisa menguasai sutra darah iblis leluhur lebih cepat dari yang dia kira. Dia memang seorang anak yang telah memurnikan jiwa kristal jiwa darah. Hehehe, penglihatan master kucing ini sangat bagus.
Perlu dicatat bahwa pemurnian sutra darah iblis leluhur bukanlah hal yang sederhana. Itu hanya bisa dimurnikan oleh Master Iblis tingkat Raja Iblis. Namun sekarang Kinchen berhasil memurnikan sutra darah iblis leluhur. Dan sekarang Kinchen benar-benar telah mendapatkan pengakuan dari sutra darah iblis leluhur. Hal ini membuat kucing hitam besar itu sangat lega. Badai lubang hitam itu sangat mengerikan. Bisakah itu benar-benar mengalahkan Lord of the Abyss? Ketika semua orang ketakutan, mereka semua melihat ledakan itu dan tampak penuh harap. Sesaat kemudian, ledakan badai lubang hitam itu akhirnya berangsur-angsur mereda. Kalian mencari kematian. Lord of the Abyss itu mengeluarkan raungan yang sangat marah. Sosok Lord of the Abyss itu langsung melesat keluar dari ledakan. Seluruh tubuhnya terus berkedip, terang dan gelap. Jelas trauma, dan napasnya lebih lemah dari sebelumnya. Jelas dia sangat terluka. Namun Lord of the Abyss itu tidak jatuh. Cahaya ajaib masih terdistorsi. Hanya proyeksi, bahkan bukan klon. Tetapi itu memblokir pukulan mengerikan dari sutra darah iblis leluhur. Nah, kamu membuatku marah, kata Lord of the Abyss. Dia meraung, tubuhnya berkedip-kedip. Dan dia pulih dengan susah payah. Dia terlihat sangat jelek. Di matanya, orang-orang di lapangan ini lebih rendah dari semut. Namun sekarang dia telah disakiti oleh semut. Bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Dia adalah penguasa ras iblis abisal yang bermartabat. Dan itu adalah eksistensi tingkat atas di surga. Meskipun dia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, napasnya sangat lemah. Dan sekarang dia hanya dapat menampilkan proyeksi terlemah. Tetapi itu juga bukan lawan dari semut di alam bawah ini. Sutra darah iblis leluhur itu adalah benda suci. Bagaimana bisa dikendalikan oleh semut? Kata Lord of the Abyss. Dia sangat marah dan tidak bisa mengerti. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.